Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Amanda Putri dari kelas Pendidikan Bisnis B Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan dengan NIM 7203143027. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja mengenai pengambilan keputusan yang etis dalam tata kelola perusahaan, akuntansi maupun keuangan. Apa sih pengambilan keputusan yang etis itu? Kalau kita mau tahu itu, kita mesti paham dulu apa itu pengambilan keputusan dan apa itu etika, apa itu etis. Oke, jadi pengambilan keputusan adalah sesuatu cara atau alternatif yang digunakan untuk memberi suatu pendapat yang dapat menyelesaikan suatu masalah dengan cara atau teknik tertentu agar dapat lebih diterima oleh semua pihak. Jadi, apa itu etika? Etika adalah studi tentang nilai-nilai moral atau prinsip yang menuntun perilaku kita dan memberitahu kita apakah tindakan telah benar atau salah. Jadi apa hubungannya sama etis? Jadi etis itu adalah sesuatu yang udah benar. Misal etis itu adalah tindakan yang sudah benar gitu. Kapan tindakan kita disebut tindakan yang etis? Ketika tindakan kita itu sudah benar. Nah, jadi apa pengambilan keputusan yang etis itu? Pengambilan keputusan yang etis adalah pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai moral dan tidak menyimpang sehingga dapat ditentukan apakah tindakan kita dalam pengambilan keputusan tersebut telah benar atau salah. Nah, kita semua tahu bahwa segala sesuatu harus dilakukan step by step. Sama halnya dengan pengambilan keputusan, ada beberapa step atau langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pengambilan keputusan itu. Di sini yang pertama ada penemuan masalah. Jadi misal gini, dalam pengambilan keputusan ini kita menemukan suatu masalah. Misal di bagian pemasaran, dia menemukan masalah, kenapa ini produk ini nggak laku? Itu kan masalah itu, kenapa nggak laku gitu kan? Itu masalahnya. Jadi dia mulai mengumpulkan data, melibatkan semua pihak, misal bagian produksi, bagian distributor, bagian jaga gudang. Itu dia melibatkan semua pihak yang terlibat tadi dalam pemecahan masalah itu. Dia menerima alternatif secara kreatif dan juga bebas. Jadi setelah dia mengumpulkan data dan menerima pendapat ataupun solusi dari pihak-pihak yang terlibat tadi, sehingga dia bisa mengambil keputusan. Jadi dia bisa menentukan langkah selanjutnya ini kayak mana ya. Dia dari pertimbangan ini, kata si ini berdasarkan data dari si ini, produk ini kayak gini. Jadi dia bisa mengambil keputusan, dia nggak salah langkah. Nah, setelah dia mengetahui bahwa produk ini harus lebih bungkusnya itu mesti lebih cantik desainnya gitu, diimplementasikannya ini diganti ya desainnya biar lebih cantik supaya kita lebih laku gitu. Nah, setelah diimplementasikan itu harus diawasi apakah semuanya itu udah berjalan sesuai dengan rencana dia tadi atau enggak. Nah, selanjutnya dalam pengambilan keputusan ini ada 4 kriteria nih, yaitu yang pertama ada utilitarian. Apa itu? Yang disebut dengan kriteria utilitarian adalah ketika di mana keputusan dibuat hanya berdasarkan hasil atau konsekuensi. Tujuan dari utilitarian ini apa? Tujuannya adalah untuk memberikan kebaikan dalam jumlah terbesar. Lalu kriteria yang kedua ada hak. Kriteria ini menyebutkan individu untuk membuat keputusan konsisten dengan kebebasan-kebebasan fundamental dan hak seperti yang ditetapkan dalam dokumen seperti Piagam Hak Asasi dan kebebasan penekanan pada hak dalam pengambilan keputusan. Berarti dia menghormati dan melindungi hak dasar individu seperti hak untuk privasi, hak untuk bicara, hak untuk menggugat, hak untuk berproses.
Lalu kriteria yang ketiga adalah keadilan, di mana kriteria ini memerlukan individu untuk memperlakukan dan menegakkan aturan secara adil dan tidak memihak, sehingga ada pemerataan manfaat dan biaya. Serikat anggota biasanya mendukung kriteria ini. Kriteria ini dapat dinyatakan sebagai tindakan moral yang benar, yang salah satunya menyatakan peduli dalam melindungi hubungan istimewa. Oke, next. Nah, kita masuk ke good corporate governance. Kenapa kita masuk ke sini? Apa hubungannya sama pengambilan keputusan tadi? Kita pahami dulu apa itu GCG. GCG adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum. Nah, jadi udah jelas nih kan, apa hubungannya GCG sama pengambilan keputusan. Di sini aja dijelaskan bahwa GCG ini adalah suatu sistem pengelolaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja dan melindungi kepentingan stakeholder serta patuh terhadap perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum. Pengambilan keputusan, kalau kita salah mengambil keputusan, maka semuanya itu bakalan berantakan, mulai dari turunnya kinerja perusahaan, turunnya kinerja karyawan, kacaunya pengelolaan perusahaan, manajemennya juga kacau. Jadi itulah mengapa kita butuh GCG ini. Nah, manfaat lengkap GCG adalah dapat memberikan manfaat dalam pengelolaan organisasi atau perusahaan menjadi lebih demokratis karena melibatkan partisipasi dan banyak kepentingan, lebih akuntabel dan lebih transparan, serta dapat meningkatkan keyakinan kepada perusahaan atau organisasi untuk mengembangkan manfaat tersebut dalam waktu jangka panjang. Nah, jadi dalam GCG ini juga ada prinsipnya nih. Dia ada 5 prinsip. Yang pertama, prinsip akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban manajemen kepada perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan menyiapkan laporan keuangan tepat waktu. Itu dia juga selain tepat waktu juga yang dilaporkannya itu benar gitu, nggak ada silap-silap. Nah, prinsip yang kedua yaitu prinsip kewajaran, yaitu perlakuan yang sama terhadap pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan juga pemegang saham asing. Yaitu prinsip yang ketiga, transparansi. Disebutkan tadi di sini, manfaat GCG itu lebih transparan. Nah, lebih lengkapnya, transparansi ini yaitu pengungkapan yang dilakukan tepat pada waktunya, serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan maupun stakeholders. Prinsip ini dapat diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi, informasi dan teknologi, serta juga sistem informasi manajemen. Prinsip yang keempat, prinsip tanggung jawab, yaitu tanggung jawab korporasi sebagai anggota masyarakat yang tunduk kepada hukum dan bertindak dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat sekitarnya. Nah, prinsip tanggung jawab ini erat kaitannya sama CSR, yaitu tanggung jawab sosial perusahaan. Yang terakhir itu ada prinsip kemandirian, yaitu suatu keadaan perusahaan yang dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, terutama pemegang saham mayoritas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat. Selain itu juga nggak ada benturan dari diri pemegang kepentingan tersebut. Lanjut. Nah,
Jadi apa nih pengaruh GCG tadi sama pengambilan keputusan gitu kan dari awal? Misal pada kasus krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 yang menyebabkan banyaknya bank di Indonesia yang mengalami kebangkrutan. Nah, ini diamati oleh pengamat ahli bahwa hal ini disebabkan salah satunya karena tidak menerapkan prinsip GCG dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dari penerapan sistem regulator yang payah, standar akuntansi dan audit yang tidak konsisten. Banyaknya terjadi praktik kolusi, korupsi, dan juga nepotisme. Lalu pemberian kredit yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian. Lalu kinerja keuangan yang tidak terbuka untuk publik menyebabkan tingkat kepercayaan nasabah untuk menyimpan uang pada bank tersebut menjadi menurun. Nah, di sini aja kita udah nampakkan kenapa GCG itu perlu. Kalau kita nggak menerapkan GCG yang baik, maka semuanya akan hancur, baik itu tata kelola manajemen, perusahaan, sampai juga ke tata kelola akuntansi dan keuangan. Macam contoh yang tadi. Lanjut. Nah, lalu bagaimana kesalahan atau kecurangan yang terjadi dalam pengambilan keputusan yang etis selain contoh tadi? Di sini juga ada contoh penghindaran pajak di Indonesia yang melibatkan PT Bentul International Investama. PT Bentul International Investama. Nah, jadi gimana sih kesalahan atau kecurangan yang terjadi dalam pengambilan keputusan yang etis, tata kelola perusahaan, tata kelola keuangan, dan tata kelola akuntansi? Selain contoh tadi, ada juga contoh penghindaran pajak di Indonesia yang melibatkan PT Bentul International Investama. PT Bentul International Investama ini merupakan perusahaan rokok terbesar kedua setelah HM Sempurna di Indonesia. Menurut laporan dari lembaga Tax Justice Network, perusahaan tembakau milik British American Tobacco melakukan penghindaran pajak melalui PT Bentul International Investama dengan cara banyak mengambil hutang antara tahun 2013 dan juga 2015 dari perusahaan afiliasi di Belanda, yaitu Rothmans Var SBV, untuk pembiayaan ulang utang serta membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga yang dibayarkan akan mengurangi penghasilan yang kena pajak di Indonesia, sehingga pajak yang dibayarkan menjadi lebih sedikit. Akibatnya negara bisa menderita kerugian sebanyak 14 juta US dollar per tahun. Padahal kan udah jelas tuh kan bahwa semuanya itu wajib pajak, mau itu baik individu, perseorangan ataupun badan dan lembaga, itu semua wajib pajak. Dan juga ada beberapa ketentuan umum tentang perpajakan yang harus diketahui, yaitu pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah, dan juga memanfaatkan jasa dari luar daerah. Selanjutnya, pengusaha kena pajak adalah pengusaha sebagaimana yang disebutkan di atas tadi, yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. Jadi semuanya itu wajib kena pajak, wajib bayar pajak. Segitu saja penjelasan singkat mengenai pengambilan keputusan yang etis dalam tata kelola perusahaan, tata kelola akuntansi, maupun tata kelola keuangan. Nah, jadi gimana? Udah paham kan apa itu pengambilan keputusan, apa itu pengambilan keputusan yang etis, dan lain-lainnya. Semoga dapat dipahami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.